Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya para pemerhati kasus Subang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada banyak tahapan untuk menjadikan seseorang itu sebagai seorang terpidana begitu divonis hakim. Jadi yang pertama dia adalah orang yang bebas dari tuduhan dulu ya begitu. Kemudian dia menjadi saksi. Setelah menjadi saksi, berpotensi dia anggap saja menjadi tersangka. Setelah menjadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa, menjalani persidangan, dan akhirnya menjadi terpidana divonis oleh hakim. Nah, di kasus Subang ini, tahapan itu ya yang sudah dilewati adalah tahapan penyidikan. Saat ini berkas-berkasnya itu sudah dilimpahkan ke Kejati dari Polda Jabar. Nah, status tersangkanya itu nanti kalau sudah P21 itu akan disidangkan, artinya berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Terkait dengan itu saya akan membacakan berita ya. Pasti juga sudah banyak yang tahu tentang nasib berkas-berkas yang dilimpahkan dari Polda Jabar ke Kejati yang terkait dengan kasus Subang. Jadi mari kita simak. Kejati kembalikan berkas perkara pembunuhan Subang ke Polda Jabar, Kamis 7 Desember 2023 jam 15.00. jabar.jpnn.com. Subang, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Jalan Cagak, Kabupaten Subang kepada penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan pihaknya masih melakukan analisis berkas perkara pembunuhan sadis yang terjadi pada tahun 2021 lalu itu. Ada 4 berkas perkara masing-masing kasus Subang yang diterima Kejati pada pekan lalu. Terkait kasus Subang sudah dikirim ke penuntut umum dan tim penuntut umum sudah melakukan penelitian, kata Nur, dikonfirmasi Kamis pada tanggal 7 bulan 12. Hasil analisa sementara, menurutnya berkas tersebut belum lengkap dan akan dikembalikan ke Polda Jabar. Berkasnya dikirim pada hari Kamis yang lalu dan sudah ada pemberitahuan bahwa berkas belum lengkap. P18 dulu, petunjuknya menyusul, masih disusun, ucap dia. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan penyidik sudah melimpahkan berkas kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu pada Rabu tanggal 29 bulan 11. Berkas perkara sudah dilimpahkan semua ke jaksa penuntut umum. 3 hari lalu itu ada 4 berkas, kata Surawan yang dihubungi pada hari Sabtu tanggal 2 bulan 12. Mari kita lanjutkan. Surawan menjelaskan pihaknya membaginya dalam 4 berkas dengan masing-masing untuk tersangka Yosef Hidayah, M. Ramdhanu alias Danu, Mimin, istri kedua Yosef ya, serta Arigi dan Abi yang disatukan. Danu 1 berkas, Yosef 1 berkas, Abi dan Arigi 1 berkas, dan Mimin 1 berkas, ucapnya. Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil kajian dari Kejati. Apakah sudah dinyatakan lengkap P21 atau masih ada yang perlu dilengkapi P19. Ada waktu untuk jaksa mempelajari berkasnya dulu. Apakah ada petunjuk yang kurang atau apa?
Kalau P19 kami penuhi dulu tutur Surawan. Jadi begitu ya, kabarnya sudah dilimpahkan ke Kejati, tetapi memang belum P21, begitu ya. Pasti sudah biasa ya kita mendengar berkas itu bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan. Bolak-balik dicek apakah berkasnya itu lengkap atau misalnya di dalam persangkaannya itu sudah memenuhi alat-alat bukti dan sebagainya. Kenapa kejaksaan sedemikian ketat ya? Karena mereka nanti yang akan menjadi penuntut umum di persidangan. Para tersangka ini dituntut, jaksa itu harus mengajukan argumen-argumen yang sedemikian kuat untuk meyakinkan hakim. Karena para tersangka itu nanti kan akan dibela oleh pengacara begitu. Jadi sebetulnya ini kan pertarungan dalam tanda kutip antara kejaksaan, para jaksa dengan para pengacara untuk meyakinkan hakim. Nah makanya pihak kejaksaan itu ketat begitu. Tetapi kadang saya berpikir ya, karena pihak kepolisian itu kan pasti bukan sekali dua kali itu melimpahkan berkas ke kejaksaan. Jadi pasti sudah hafal lah bagaimana protapnya, bagaimana prosedurnya, kemudian konten apa saja yang harus ada sehingga tidak perlu bolak-balik. Tetapi selalu saja kita mendengar bagaimana berkas itu sampai bolak-balik. Entah ya karena apa? Bisa jadi ada sense juga setiap perkara ini beda-beda. Mungkin ya saya hanya menduga-duga di kasus Subang ini tingkat kesulitannya seperti apa. Jaksa juga mengkaji, kemudian nanti hasil kajiannya ini loh Pak polisi kurangnya di sini dan belum tentu antara satu perkara dengan perkara lain sama. Demikian saja konten singkat dari saya kali ini. Semoga saja si kasus Subang ini memang cepat terselesaikan. Wassalamualaikum.